Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Great Spirit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah berada di bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada satu fenomena unik ketika bulan Ramadan, yaitu banyaknya orang rebahan, santai, menunggu saat berbuka. Tapi sayangnya rebahannya mulai jam 8 pagi. Jadi rebahannya terlalu lama. Apalagi kemudian menggunakan alasan tidurnya, rebahannya orang puasa itu ibadah. Nah, perlu dicatat bahwa tidurnya orang puasa memang bisa bernilai ibadah. Tetapi jangan sampai kemudian dibalik, ibadahnya orang puasa itu rebahan, ibadahnya orang puasa itu tidur. Maka jangan sampai ada kemudian dari masjid, kemudian mau kemana bro? Mau ibadah, ternyata bawa bantal, ternyata dia mau tidur. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, kalau rebahannya saja, kalau tidurnya saja bisa bernilai ibadah, tentu aktivitas-aktivitas lainnya tentu akan jauh bernilai ibadah jika kemudian memberikan manfaat yang besar. Misalnya mencari nafkah bagi yang memang punya kewajiban mencari nafkah, belajar bagi para pelajar, mahasiswa, mengkaji ilmu. Nah, semuanya aktivitas-aktivitas yang semula bernilai sunnah akan dinilai berpahala wajib, dan amalan-amalan yang semula bernilai wajib maka pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi ketika kita berpuasa, maka sebaiknya jangan rebahan terus. Rebahan itu penting, istirahat itu penting, tapi kalau kemudian total puasa untuk rebahan, maka rugilah kita, karena banyak aktivitas yang bisa kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Great Spirit yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari manfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan aktivitas-aktivitas positif, belajar, kuliah, baik online maupun secara langsung, kemudian membaca buku, dan jangan lupa membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita baca sesering mungkin. Atau kalau perlu kita membuat target, kita mau khatam berapa kali dalam bulan Ramadan ini, sehingga aktivitas-aktivitas bulan Ramadan menjadi produktif karena tidak hanya diisi dengan rebahan. Sekali lagi, rebahan penting, tidur penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan, tetapi kalaupun ia bernilai ibadah, tentu ada ibadah yang lebih bagus lagi, yaitu aktivitas-aktivitas yang produktif dan bermanfaat. Mari rebahan, mari istirahat, tapi juga mari beraktivitas agar kemudian aktivitas-aktivitas kita bermanfaat, apalagi ini di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang bisa kita lakukan selama puasa Ramadan. Di samping tadi saya sebut membaca Al-Quran atau tadarus, kemudian belajar, mencari ilmu, mencari nafkah, juga aktivitas-aktivitas lainnya. Jangan sampai kemudian kita dituduh sebagai generasi yang malas hanya gara-gara puasa, atau puasa dituduh menjadi penyebab malasnya kita. Ya, gara-gara puasa produktivitas menurun, gara-gara puasa banyak tidurnya, gara-gara puasa banyak rebahannya. Tidak, mari bahwa kita punya prinsip rebahan adalah ibadah, kemudian tidur adalah ibadah, tapi ada ibadah-ibadah yang lebih bermanfaat lagi, belajar, menuntut ilmu, bekerja, berkarya, mencari nafkah, bahkan kemudian silaturahim, beraktivitas-aktivitas lainnya, sehingga kemudian Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, karena kemudian kita memanfaatkan, memaksimalkan Ramadan sebagai bulan beraktivitas. Sekali lagi, Ramadan bukan bulan rebahan, tapi bulan beraktivitas, bulan berkreativitas, bulan produktivitas. Bahwa di tengah-tengah produktivitas kita, kemudian kreativitas kita, ada saatnya istirahat. Itulah
istirahat yang bermanfaat, istirahat yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.